Matteo Gabbia pergi dari Milan sebagai Gabbia dan balik dari Villarreal sebagai Nesta. Apa rahasianya? Bek AC Milan Matteo Gabbia mengungkapkan rahasia peningkatan performanya ini tak lepas dari pengalamannya bermain di Villarreal plus berkat adanya campur tangan ex-bek Napoli, Raul Albiol. Gabbia di awal musim ini disingkirkan dari skuad AC Milan. Pasalnya, ia akan kalah bersaing dengan pemain lain seperti Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Malik Thiaw, bahkan Pirkal Lulu, dan bek muda Giancarlo Simic. Gabbia dipinjamkan ke Villarreal selama semusim, namun setelah setengah musim saja, ia dipanggil pulang oleh Milan karena mereka mengalami krisis pemain belakang. Meski hanya setengah musim pergi di Milan, performa Gabbia meningkat drastis. Pioli pun tak ragu untuk terus memainkannya di jantung pertahanan rossoneri. Penampilan Matteo Gabbia pun mendapat banyak pujian dari fans AC Milan. Tak sedikit fans yang membandingkan dirinya dengan legenda rossoneri Alessandro Nesta. Gabbia lantas ditanya apakah pengalaman bermain di Villarreal membantunya menjadi pemain yang lebih baik. Ia pun mengakui bahwa bermain di Spanyol itu sangat memengaruhi performanya sekarang ini. Ini adalah pertama kalinya saya pergi ke negara lain. Itu adalah perubahan yang penting, tuturnya, seperti dilansir Milan News. Saya harus sedikit lebih berani, mempelajari hal-hal yang baru, yang membuat lebih percaya diri. Saya bermain lebih konsisten, dengan cara yang berbeda. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang membantu saya, terang Gabbia. Selama di Villarreal, Matteo Gabbia bertemu dengan Raul Albiol. Sebelumnya, Albiol juga pernah bermain di Italia bersama Napoli. Gabbia pun sering mendapat bantuan dari Albiol. Hal tersebut juga salah satu faktor yang membuat pemain 24 tahun ini tampil ciamik di AC Milan. Raul adalah salah satu orang yang banyak membantu saya di Villarreal. Ia juga berbicara bahasa Italia, jadi khususnya pada awalnya lebih mudah untuk berbicara dengannya, ungkap Gabbia. Ia orang yang sangat baik. Saya punya hubungan yang baik. Ia memberi saya beberapa nasihat. Oleh karena itu, pantas untuk menyebutkan bantuannya dalam kemajuan ini, tegas Gabbia. Mike Migno tinggalkan AC Milan? No way. CEO AC Milan Gigio Furlani buka suara terkait spekulasi masa depan Mike Migno. Ia menegaskan bahwa pihak rossoneri tidak mau berpisah dengan sang kiper. Mike Migno bergabung dengan AC Milan di tahun 2021 silam. Sejak kedatangannya, ia menjadi sosok yang tangguh di bawah mister gawang rossoneri. Kontrak Migno bersama AC Milan habis di tahun 2026. Situasi ini membuat sang kiper mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Baru-baru ini Furlani ditanyai seputar masa depan sang kiper, bagaimana sikap Milan terhadap masa depan Mike Migno. Dalam keterangannya baru-baru ini, Furlani menegaskan bahwa AC Milan masih menaruh harapan terhadap Mike Migno. Ia menyebut bahwa Migno adalah salah satu kiper terbaik dunia sehingga AC Milan enggan berpisah dengannya. Dia adalah salah satu kiper terbaik di dunia saat ini, dan kami ingin ia bertahan bersama kami, ungkap Furlani. Lebih lanjut, Furlani juga menyadari bahwa kontrak Mike Migno akan habis dalam 2 tahun ke depan. Itulah mengapa ia menyebut pihaknya sedang mengupayakan perpanjangan kontrak sang kiper. Dia masih punya 2 tahun kontrak bersama kami, namun kami berharap Mike Migno akan bertahan lebih lama lagi bersama kami, pungkasnya. Sejauh ini sudah ada beberapa klub top Eropa yang dirumorkan mendekati kiper timnas Prancis tersebut. Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Chelsea dilaporkan berminat untuk merekrut sang kiper di musim panas nanti. Sinyal positif untuk AC Milan. Antonio Conte sudah nggak sabar ingin melatih lagi. Kabar positif didapat oleh AC Milan setelah Antonio Conte mengaku dirinya kini sudah tak sabar untuk mulai melatih lagi. Conte sekarang ini memang sedang menganggur. Ia sebelumnya cabut dari posisinya sebagai pelatih Tottenham. Di saat sedang menganggur itu, Conte dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya adalah AC Milan.
Conte diproyeksikan untuk jadi pengganti Stefano Pioli mulai musim 2024-2025 mendatang. Kabarnya mantan pelatih Inter Milan dan Juventus itu sudah sepakat merapat ke San Siro. Antonio Conte mengaku ia sebelumnya enggan buru-buru melatih lagi sebab ia ingin menenangkan pikiran dan mengisi daya lebih dahulu. Kini proses itu sudah kelar. Conte pun mengaku sudah tak sabar untuk segera melatih lagi. Saya memanfaatkan waktu itu untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk mengunjungi orang tua saya. Ayah saya mendorong saya untuk kembali secepatnya, ungkapnya pada The Telegraph. Namun penting untuk memulihkan tenaga, baik secara fisik maupun mental. Sekarang satu-satunya masalah saya adalah saya punya terlalu banyak energi, dan saya mengganggu istri saya. Kelakar Conte. Antonio Conte merupakan pelatih top dan pernah meraih sejumlah gelar juara bersama Juventus, Chelsea, hingga Inter Milan. Ia pernah meraih trofi Liga Inggris dan Serie A. Conte lantas mengaku berharap bisa memenangkan trofi Liga Champions suatu saat nanti. Hal ini tentu saja bisa jadi sinyal positif lainnya bagi AC Milan, karena Rossoneri punya sejarah apik di turnamen tersebut. Sejujurnya, saya ingin mengangkat Liga Champions sebagai manajer suatu hari nanti, ungkap Conte. Tetapi saya tahu ini sangat sulit. Orang-orang menganggap ini sederhana, tapi Anda harus tetap berada di klub yang tepat, klub yang sesuai dengan ambisi Anda, klub yang siap mengambil langkah terakhir untuk menjuarai Liga Champions. Saya ingin memberikan kegembiraan ini kepada ayah saya. Ia berkata kepada saya ingin melihat Anda mengangkat Liga Champions. Ini tidak sederhana, tapi semua orang bisa punya mimpi, seru Antonio Conte. Sayangnya, performa The Lily White sama sekali nggak mengalami kemajuan. Rafael Leao akhirnya bikin gol lagi. Kemenangan atas Rennes berarti besar untuk winger AC Milan Rafael Leao, sebab dia baru saja menuntaskan puasa gol. Leao jadi starter saat Milan menjamu Rennes di playoff Liga Eropa Jumat, 16 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga di San Siro, Ruben Loftus-Cheek mengawali kemenangan Milan lewat brace pada menit ke-32 dan ke-47. Leao menutup kemenangan Milan dengan skor 3-0 pada menit ke-53. Hasil ini bisa memuluskan jalan Milan menuju babak 16 besar bulan depan, sekalipun masih harus melakoni leg kedua. Bagi Leao, gol ini berarti besar karena dia tengah disorot usai puasa gol selama sebulan terakhir. Ini adalah gol pertama Leao di seluruh kompetisi setelah menjebol gawang Atalanta di Coppa Italia 10 Januari lalu. Di Eropa, gol terakhir Leao dicetak 7 November saat mengalahkan Paris Saint-Germain 2-1. Leao memang menurun performanya musim ini karena baru mencetak 7 gol di seluruh kompetisi. Khusus di Serie A, Leao sudah melewatkan 16 pertandingan tanpa gol. Leao berharap satu gol ini bisa membangkitkan percaya dirinya untuk bisa rajin menjebol gawang lawan ke depannya. Dia juga membantah performanya menurun karena meski seret gol, Leao masih bisa mendonasikan 9 assist untuk rekan-rekannya. Saya memang sudah lama tidak mencetak gol, tapi saya tetap bikin assist dan turut senang melihat tim. Sebab sepak bola itu olahraga kolektif. Tentu saja gol bisa membuat Anda lebih pede, ujar Leao kepada Sky Sport Italia. Baik di Eropa dan di Serie A, fans selalu mendukung saya. Ketika kesulitan, mereka menguatkan saya. Jadi saya harus berterima kasih kepada mereka dan juga rekan-rekan setim. Mereka adalah keluarga saya.